Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak akan tertolak. Ada dua doa yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah pada dua keadaan tersebut, maka doanya pasti diijabah, tidak mungkin tertolak. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa, karena doa di saat itulah doa yang tidak tertolak. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab Adabul Mufrad. Menurut catatan saya bulan yang lalu, kita masih berada pada bab yang kelima tentang melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Asarnya asar nomor 8, betul ya? Asar atau hadis nomor 8, tapi ini bukan hadis, melainkan asar. Asar itu perkataan sahabat. Kalau hadis itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi maksud saya. Baik. Jadi asar nomor 8 saya bacakan ulang. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran yang belum tersentuh. Baik.
Saya bacakan asarnya dari Toisalah bin Mayyas radhiyallahu an, ia berkata, Toisalah ya, nama orang yang membawa cerita ini adalah Toisalah bin Mayyas. Dia berkata, kuntu ma'an najadat, ya, ketika kami tinggal bersama najadat. Di mana itu najadat? Yaitu salah satu kelompok sekte sesat, yaitu yang sekarang terkenal dengan nama Khawarij. Baik. Jadi dia ini bercerita, ketika kami tinggal bersama An-Najadat, kelompok Khawarij, terus apa yang terjadi? Fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Saya, kata Toisalah ini, melakukan perbuatan dosa yang saya anggap termasuk dosa besar. Jadi dia ini melakukan satu dosa yang menurut dia, dosa yang dia lakukan itu dosa besar. Terus apa yang terjadi? Fadzakartu dzalika libni Umar. Kemudian saya menceritakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dia lapor kepada Abdullah bin Umar. Bapak Ibu kan tahu, Abdullah bin Umar itu putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti termasuk sahabat Nabi ini. Jadi dia curhat kepada Abdullah bin Umar tentang dosa yang dia lakukan, yang menurut dia itu dosa besar. Lanjut. Qala mahia ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Toisalah. Jadi tanya, apa pertanyaannya? Mahia, perbuatan apa yang sudah kau lakukan? Dosa yang sudah kau lakukan itu apa? Katanya Abdullah bin Umar. Terus dijawab, qultu, Toisalah curhat. Dia menjelaskan, menceritakan dosa yang ia lakukan. Kada wa kada, saya melakukan perbuatan dosa ini dan dosa itu. Nggak disebut nama dosanya. Kata Ibnu Umar, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, laisat hadhihi minal kabair. Kata Abdullah bin Umar, dosa yang kau lakukan itu tidak termasuk dosa besar. Nah, itu bukan dosa besar. Ya. Terus Abdullah bin Umar mengatakan, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Nah itu. Jadi yang kau lakukan tadi, yang kau ceritakan, itu tidak termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu ada 9. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa itu? 1. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah alias syirik. Nomor 2, wa qatlu nasamah, yaitu membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Pengecut, musuh sudah di depan mata, malah lari. Nggak boleh, kecuali larinya itu untuk mengatur siasat perang. Nggak apa-apa, ngatur siasat. Tapi kalau larinya itu meninggalkan peperangan, lah itu termasuk dosa besar. Itu nomor 3. Nomor 4, wa qadhful muhsanah, menfitnah atau menuduh seorang wanita mukminah dengan tuduhan berzina. Wanita baik-baik, wanita yang pandai menjaga kehormatan diri, malah dituduh melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Nah itu ya, hati-hati, ini dosa besar. Yang kelima, wa aklur riba, makan riba. Yang nomor 6, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim.
Banyak pengurus yang seperti ini, yayasan-yayasan mengatasnamakan yayasan yatim, ternyata hartanya tidak dikembalikan ke anak yatim tersebut, malah justru pengurusnya memperkaya diri sendiri. Baik, itu yang nomor berapa tadi? 7. Yang nomor 8 dosa besarnya, ya. Oh, itu tadi nomor 6. Sekarang nomor 7. Yang ketujuh adalah wa ilhadu fil masjid, berbuat ilhad di dalam masjid. Lu contohnya apa ilhad itu? Ilhad itu kata para alim ulama melakukan perbuatan-perbuatan, ya, apa itu? Yang dilarang oleh syariat. Misalnya melakukan syirik di dalam masjid, melakukan perbuatan bid'ah di dalam masjid, termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya. Oh, yang kayak begini banyak masjid-masjid. Ya, di dalamnya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh, jual beli di dalam masjid nggak boleh. Ya, contoh lagi, masjid dipakai sebagai ajang, misalnya melakukan perbuatan bid'ah, diantaranya banyak sekali, ya, bernyanyi, ya, ini tidak boleh, ya, nyanyi, ya, di dalam masjid tidak boleh. Terus kemudian juga diantaranya lagi adalah masjid yang di dalamnya diletakkan kuburan, maka nggak boleh. Jadi kuburan di dalam masjid kan nggak ada, nggak boleh. Yang seperti ini banyak di sekitar kita, ya. Entah itu kuburannya di teras masjid, atau di bagian samping masjid, atau di bagian depan arah kiblat masjid, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Baik, kan banyak ini termasuk ilhad, nggak boleh, ya. Masjid-masjid, kuburan-kuburan harus dibedakan, ya. Jadi antara tembok masjid sama tembok kuburan itu harus ada pemisah. Masjid dengan kuburan harus dipisah. Jangan masuk dalam satu area lokasi masjid, ya. Baik, kita lanjutkan terus yang nomor 8, walladzi yastaskhiru, menghina, suka menghina orang. Yang terakhir nomor 9. Lah ini intinya di sini nomor 9. Apa itu yang termasuk dosa besar? Wa bukaul walidaini minal uquq. Ya, menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena kedurhakaan anak kepada orang tuanya, menyebabkan orang tuanya meneteskan air mata karena perilaku anaknya atau karena perbuatan perkataan anaknya. Kan ada seorang anak itu yang mungkin kata-katanya nyelekit sehingga orang tuanya meneteskan air mata. Nah, maklum namanya orang tua itu semakin nambah usia, maka semakin tersinggungan, baperan. Maka nggak boleh seorang anak harus menjaga hati orang tuanya. Jangan sampai dia menyebabkan orang tuanya menangis, meneteskan air mata. Kecuali kalau nangisnya orang tua, tangisan kebahagiaan. Beda. Misalnya orang tuanya lihat anaknya sukses, terus nangis, terharu, nggak apa-apa. Ini tangisan bahagia, boleh. Tapi kalau tangisan lihat rumah tangga anaknya kok terus nggak kelar-kelar, berselisih, bertengkar, sehingga orang tuanya kepikiran, anaknya utang di mana-mana, yang nutupi orang tuanya, sehingga orang tua namanya jadi tercoreng, lalu orang tua menangis, meneteskan air mata, ya, atau tidak nurut sama perkataan orang tua, atau dia dibentak oleh orang tuanya, maka yang seperti ini dosa besar, dosa besar, nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Kan ada orang tua itu kalau ngomong nggak sekali. Kadang orang tua itu ada yang kayak gitu. Ngomong, misalnya nih, ngomong sama anaknya. Nah, ojo lali ya, lawangi engko kuncian. Ya, itu. Nanti dapat 10 menit. Wis kon kunci talawangi. Nanti itu dapat 15 menit. Nah, ojo lali loh ya. Lah itu merasa gengsian mungkin anaknya. Iya ya bu, iya ya. Itu kak tersinggung. Ya Allah nak, ibu iku mek ngiling nopo nak. Tuh, nangis. Gak boleh. Ya harus sabar, memang sabar. Karena surga kita di situ dan panjenengan bakal tua kaya ngono ya. Itu loh. Makanya ya kita harus, oh iya ya, orang tua itu kalau sudah tua terus ya wis kon tutut talawani sampun bu, ya ojo lali. Iya bu. Nanti dapat setengah jam gak lali kan awakmu lu diling mana. Lah kita kan kadang-kadang telinga itu kan ya pak geringsingan ya. Terus ndak sabaran ya, ndak sabar dibentak nggak boleh ya, tersinggung nanti. Baik, jadi hati-hati ya, lemah lembut bicara dengan orang tua ini. Baik, kita lanjutkan. Qultu, nah sebelum ini lanjutannya yang tadi, qala libni Umar. Ibnu Umar lalu bertanya, siapa Ibnu Umar? Yang tadi Abdullah bin Umar. Dia bertanya, ya, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Ya, apakah engkau takut masuk neraka dan pengen masuk surga? Jadi pertanyaannya Abdullah bin Umar itu kepada Toisalah, orang yang cerita tadi. Apakah kau takut sama neraka dan pengen masuk surga? Katanya Toisalah, qultu i wallah, tentu demi Allah aku pengen masuk surga dan tidak pengen masuk neraka. Qala, katanya Ibnu Umar, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, qultu, saya, maksudnya ini Toisalah menjawab, saya mengatakan indi ummi, yang hidup ibuku, rupanya bapaknya wafat. Yang hidup tinggal ibuku. Nah, terus kemudian qala fawallah law alanta lahal kalama wa at'amta at-ta'ama la tadkhulannal jannah. Artinya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tuamu dan menyiapkan makanan untuknya, menyiapkannya bukan disiapkan, menyiapkan maka diladeni, bukan orang tua ngeladeni kita, ya, meladeni orang tua. Menyiapkan makanan untuknya, sungguh engkau akan masuk surga. Majtabat tanabatal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi intinya ternyata berlemah lembut kepada orang tua dalam bertutur kata dan juga menyiapkan makanan untuk mereka, orang tua kita, itu adalah termasuk amalan yang mengantarkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka. Nah itu ya. Lah rata-rata anak itu kadang-kadang tidak seperti ini. Bisa jadi tutur katanya tidak lemah lembut, bahkan dalam urusan kebutuhannya orang tuanya yang nyiapkan. Lawang anak itu sudah SMP, sudah akil balik, ya. Bukune sing noto wong tuane. Ya, nak sampai kapan mama yang nyiapno bukumu ini? Meniku pelajaran apa ibu yang masuk no? Ada ndak anak kayak gini? Ya rata-rata Ustaz, ya. Hampir kebanyakan ibunya yang menyiapkan. Mestinya dia harus mandiri. Ya, harus mandiri. Ya, makanya anak dipondokkan itu betul. Karena dilatih
Mandiri, ya. Dia bangun, ya jam 2 sudah bangun tahajud, lalu kemudian deres Quran, lalu sekolah pagi non-stop, siang istirahat, sore sudah murojaah lagi, terus begitu, makan ngambil sendiri, nyuci baju sendiri, keren itu, mestinya begitu. Tidak diladeni oleh orang tua, ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita hati-hati ketika kita bertutur kata dengan orang tua. Baik, pelajaran yang sudah kita ambil apa Bu waktu itu Bu? Apa saja? Nomor 1 apa? Hah? Bertanyalah kepada orang yang tepat, gitu ya. Baik. Nomor 2 apa? Nomor 2? Apa Bu? Hukum menceritakan dosa kepada orang lain, itu ya. Baik, itu sudah itu ya. Baik, terus kemudian ketiga belum. Lah yang ketiga pelajarannya adalah hadis di atas atau asar di atas, asar bukan hadis. Asar di atas yang tadi saya ceritakan tadi. Asar di atas memberitahukan kepada kita tentang seputar dosa. Nah, ibu-ibu harus tahu tentang dosa. Apa sih dosa itu? Asar di atas memberitahukan kepada kita tentang seputar dosa. Seputar dosa. Nah, silakan supaya materinya ini tertata dengan baik. Silakan boleh panjenengan tulis, kita akan berbicara seputar dosa. Apa itu? Yang A besar, A. Jadi 3A ya berarti ya. Ya kan? Betul ya? Kan ini pelajaran nomor 3 ya. Baik, yang A seputar dosa ya. Definisi dosa. Dosa ialah. Ayo, yang bisa menerjemahkan, mengartikan definisi dosa, berangkat umroh. Dengan syarat sudah terdaftar di travel itu. Nomor B, yang yang kita bahas seputar dosa, pembagian dosa. Dosa dibagi berapa? Itu yang B. Ya, pelajaran yang ketiga ini yang B, 3B. Kan pelajaran yang ketiga asar di atas berbicara tentang memberitahukan kepada kita seputar dosa. Lah apa saja yang kita bahas tentang dosa? Yang A definisi dosa, yang B pembagian dosa, yang C cara membedakan dosa besar dan dosa kecil. Yang C, cara membedakan dosa besar dan dosa kecil. Ada yang bingung catatannya? Tidak ada ya? Yang D, ya. Indikasi, ini yang D, indikasi dosa besar, indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Awalnya dosa itu kecil Bu, awalnya. Terus kemudian berubah menjadi dosa besar. Lah penyebabnya apa? Kok bisa berubah jadi besar? Nah itu nanti yang D materinya. Terus yang E, dampak buruk orang yang melakukan dosa. Dampak buruknya. Itu yang E ya? Ya. Dampak buruk orang yang melakukan dosa. Yang F. Oh berarti panjang Ustaz. Iya, panjang.
Insya Allah lanjut tahun depan, insya Allah. Ya. Betul kan? Tahun depan kan? Nah, tahun depan. Ya. Yang F, sebab-sebab seseorang melakukan dosa. Mohon maaf, sebab-sebab seseorang sering melakukan dosa. Apa sebabnya? Orang itu kok sering melakukan dosa? Sebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada. Lah itu yang F. Yang G terakhir penutup, G. Yang G, tips kiat-kiat. Tips atau kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Tips kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Kan ada orang itu habis tobat, kumat lagi. Ya, itu tobat lagi, dosa lagi. Nah ini supaya tidak terus-menerus melakukan seperti itu, apa kiat-kiatnya? Ya, supaya dosa tidak berulang terus. Nah, gitu ya. Baik, sekarang kita akan bahas yang A dulu. Yang A, apa yang A tadi? Definisi dosa. Yang A. Kita bahas yang A, definisi dosa. Dosa artinya satu kata, dosa kan satu kata yang mencakup, satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan. Satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek. Satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek. Dan ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu, standarnya buruk atau jelek itu bukan kita, hawa nafsu. Sebab kalau standarnya kita, naudzubillah min dzalik, Bu, Pak, ada orang di luar sana yang namanya minum khamr itu dia katakan kok popo ya, wong aku minum ini tidak memabukkan. Menurut dia itu baik. Makanya standarisasi untuk menilai ini buruk, ini jelek, itu standarnya pakai Quran dan hadis. Standarnya. Jadi kalau Quran dan hadis mengatakan itu jelek, ya jelek. Jadi bukan standarnya kita, bukan. Kalau standarnya kita, tiap orang beda-beda. Seperti itu standarnya. Faham maksudnya ya? Jadi yang mengatakan menilai itu buruk dan jelek, itu Allah dan Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Jadi kalau itu buruk, ya buruk menurut Allah dan Rasulnya, buruk. Tapi kalau itu menurut kita, belum tentu. Ya, jadi artinya tiap orang penilaiannya bisa berbeda-beda. Lawang riba itu, riba, jelas riba. Sebagian orang mengatakan bunga bank itu gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, lah kita yang sudah belajar tentang masalah muamalah, ya jelaslah penambahan harta dan seterusnya, apalagi itu transaksinya dan seterusnya, maka itu riba. Tapi ada sebagian ustadz yang kekeh mengatakan bunga bank itu tidak riba, itu penilaian orang. Makanya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menilai itu buruk, ini jelek, itu Allah dan Rasul. Baik, kita lanjutkan sekarang. Itu apa ini? Definisi apa tadi? Dosa. Masih definisi dosa, Bu. Dan tolong diperhatikan. Dan orang yang melakukan dosa, perhatikan ya. Dan orang yang melakukan dosa, maka pasti di dalam dirinya muncul dua hal. Orang yang melakukan dosa, di dalam dirinya akan muncul dua hal. Yang pertama adalah
keguncangan jiwa, hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Orang melakukan dosa itu hatinya gelisah. Jelas ya. Orang melakukan dosa itu hatinya gelisah. Terus yang kedua yaitu takut ketahuan orang. Jelas itu, takut ketahuan orang. Beda Bapak Ibu sekalian, nih saya jelaskan, beda dengan orang yang melakukan amal soleh. Orang habis sholat tahajud, hati tenang. Alhamdulillah ya Allah, puasa habis tahajud, witir, maca Quran sak juz, nunggu subuh. Tenang. Tapi orang melakukan dosa, itu hatinya tidak tenang. Makanya ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat di televisi kita, setiap pelaku kejahatan, itu ada yang setelah melakukan kejahatan, dia melaporkan diri ke kepolisian. Itu setelah ditanya oleh Pak Polisi, kenapa Anda kok melaporkan diri kepada polisi? Kenapa? Kenapa kok Anda tidak memilih menghilangkan jejak, lari? Kenapa kok justru melaporkan dirinya? Iya Pak, karena saya tidak tenang Pak. Berarti tidak tenang. Habis bunuh orang, habis mencuri, habis begal orang apa, hatinya tidak tenang. Orang melakukan dosa itu hatinya kalut. Contoh, tanda tangan. Korupsi ini, tanda tangan. Ini uang miliaran. Itu mau tanda tangan, hatinya pasti itu. Iki nek ketemon, waduh, engkau ya apa iki? Hati. Beda dengan orang sodako. Beda ketika sodako, alhamdulillah, mudah-mudahan kau terima, tenang hati. Tapi orang melakukan dosa, orang habis ngegosip, apalagi ngegosip Abu Aslam. Ya, dia bilang sama si A, tapi ojo wara-wara lu jem yo. Iki me awakmu tok ambek aku sing ero yo, ojo wara-wara. Itu insya Allah pulang ke rumah pasti kepikiran, engko lan bocor, engko lan diwarakno, engko lan pas ketemuan, engko lan gak tenang. Orang melakukan dosa itu hatinya kalut. Terus takut ketahuan orang, itu dosa. Takut ketahuan orang. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka dalilnya, Mas Wawan, dibantu. Sahih Muslim, Mas. Sahih Muslim dalilnya. Dalil. Dikasih dalil Sahih Muslim nomor 2183. 2183. 2183 dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu an. Dari Nawas bin Sam'an. Sim'an apa Sam'an? Hah? Dari Nawas bin Sam'an. Ya, Sam'an boleh. Sini Sim'an. Katanya. Ya. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ya. tentang arti kebajikan dan dosa. Nah, jelas sekali kan? Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang kebajikan dan dosa. Lanjut jawabannya Nabi, Mas. Sabda beliau. Silakan. Kebajikan itu ialah budi pekerti yang indah. Stop. Yang namanya kebajikan itu husnul khuluq. Budi pekerti, etika, attitude yang bagus, yang luhur, itu kebajikan. Budi pekerti yang baik, itu akhlak yang baik. Terus kalau dosa, Mas? Sedangkan dosa. Apa itu dosa? Ulang lagi, Mas. Sedangkan dosa ialah. Apa itu? Perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Stop. Perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, yaitu yang tadi panjenengan tulis. Hatinya menjadi apa? Gelisah. Orang melakukan dosa itu, kata Nabi. Terus lanjut. Padahal engkau sendiri sekan perbuatanmu itu akan diketahui orang lain. Jadi yang kedua, dia tidak pengen perbuatannya ketahuan. Ustadz, ada loh orang itu Ustadz melakukan dosa tapi hatinya tenang-tenang saja. Ada enggak?
Ada orang itu melakukan dosa, hatinya tidak kalut, malah seneng dia. Habis mencuri, habis merampok, wah happy. Hatinya tidak kalut Ustaz. Lah terus kalau kayak gitu apa? Katanya ulama, kalau ada orang melakukan dosa, hatinya kok tidak gelisah, itu berarti hatinya telah tertutup lumpur dosa, sehingga hidayah tidak akan bisa masuk. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau sudah hatinya hitam gelap, ya, tertutup dengan banyaknya maksiat, maka yang seperti ini sulit untuk dapat hidayah. Makanya fitrahnya manusia, fitrah, sifat dasar manusia, fitrah itu ketika melakukan dosa mesti kepikiran. Itu fitrah itu. Lah kalau ada orang habis melakukan dosa, dia tenang saja, ya, tidak kepikiran, berarti saking hitamnya hatinya sudah, saking gelapnya hati. Itu ya, naudzubillah min dzalik. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjut, ya, yang nomor B. Untuk yang A ada yang tanya sebelum jauh materinya. Untuk yang A, tidak ada? Ada. Yang B sekarang. Apa yang B? Pembagian dosa. Dosa dibagi dua. Dosa dibagi dua. Yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Ya. TKA itu nol apa? Nol kecil. TKB besar, ya. Ini dosa besar, dosa kecil. Mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil. Mana dalil yang menunjukkan dosa itu ada dua? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalilnya saya kasih 4 dalil. Ada 4 dalil, yang 3 dari Quran, yang 1 hadis Nabi. Yang dari Quran dulu, Ayo dibuka Quran surat nomor 18 Al-Kahfi. Surat nomor 18 Al-Kahfi. Al-Kahfi. Surat yang kita baca tiap apa, Bu? Malam Jumat atau hari Jumat. Al-Kahfi ayatnya 49. Al-Kahfi ayat 49. Apa betul dosa itu ada yang besar, ada yang kecil? Kita dengarkan, siap Mas Wawan terjemahan, kita dengarkan murattal. Allah berfirman, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 49. Silakan. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. lanjut. Dan mereka berkata, Apa kata mereka? Lah ini. betapa celaka kami. Terus, Kitab apakah ini? kitab apa ini? Terus, Tidak ada yang tertinggal. nah ini mulai. Tidak ada yang tertinggal. Lanjut. Yang kecil dan yang besar. Tuh. Tidak tertinggal di dalam kitab catatan amal itu yang kecil maupun yang besar. Maksudnya dosa kecil dicatat, dosa besar juga tercatat. Terus lanjut, silakan. Melainkan tercatat semuanya. Tercatat semuanya. Makanya berarti dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Lanjut Mas, tuntaskan. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Semuanya tertulis. Termasuk yang melakukan amal kebajikan. Amal kebajikan yang kecil maupun yang besar tertulis. Meskipun itu baru niat. Karena Nabi pernah mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, orang itu kalau niat baik, niat tok, itu ditulis sampai 700 pahala. Niat tok.
Apabila dia melakukan, maka akan tambah pahalanya. Kalau yang dia lakukan ditiru oleh orang lain, nambah lagi pahalanya. Wih. Tapi kalau orang niat jahat, niat ingin minum khamr, niat ingin main judi online, niat tok belum dicatat, belum. Niat tok ini, saya pengen naudzubillah melakukan X dosa misalnya, belum dicatat. Begitu betul-betul dia lakukan, baru ditulis satu dosa. Seret. Tapi kalau niat api, aku kok niat ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ngarep ingin ngumroh no mama mbak papa. Niat kok ini niat 700 pahala. Dia lakukan, nambah lagi. Ternyata yang dia lakukan ditiru oleh orang lain, dia dapat lagi. Masya Allah. Rahman Rahimnya Allah. Ya, berarti mana lebih banyak pahala dengan dosa? Tapi yang paling banyak di neraka itu siapa? Mayoritas di neraka siapa? Laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan, ya. Baik. Kenapa? Nggak usah dibahas, nanti kapan lain waktu ya. Kita lanjutkan. Jadi dosa ada berapa? 2, besar dan kecil. Dalil lagi, surat 53. Surat 53. Surat apa ini? An-Najm. Betul. Ayatnya 32. Surat An-Najm. Surat 53. Ayatnya 32. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Silakan. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Ulang lagi. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar Dan kata kecil. kecuali Kesalahan-kesalahan kecil. no, ada dosa besar, ada kesalahan yang kecil. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Sampai situ aja mas. Nambah satu lagi, Al-Qurannya dalil surat nomor 54. Geser. Tadi kan surat 53, sekarang surat 54. Surat apa? Al-Qamar. Ayatnya ayat 52 dan 53. Surat Al-Qamar, surat nomor 54, ayat 52 dan 53. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Silakan. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Ulang lagi mas. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Apa saja mas? Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Loh. Segala sesuatu yang kecil, dosa besar, semuanya tertulis. Baik. Sekarang saya tambahkan satu lagi terakhir dalil hadis Nabi. Di mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya Sahih Muslim 182 mas. Ini cetakan terjemahan ya. Sahih Muslim. Betul. 182. Muslim, Sahih Muslim nomornya 182. Silakan dibaca mas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan, saya bacakan dalilnya. Nabi bersabda, as-salatul khamsu
wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tukhshal kabair. Silakan. Sholat yang 5. Stop, ulang lagi. Sholat yang 5. Salat yang 5 waktu, Bu, Pak. Maksudnya salat yang 5, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, balik lagi, isya ke subuh, subuh ke zuhur, terus, gitu terus. Lanjut, Mas. Begitu pula sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Jumat, yaitu pekan yang lalu, minggu yang lalu, sama Jumat pekan ini, besok lusa. Jumat pekan ini sama Jumat pekan depan, Jumat pekan depan sama Jumat pekan berikutnya, begitu seterusnya. Merupakan apa, Mas? Dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya. Terus, Selama tidak diperbuat dosa-dosa besar. berarti, Bu, Pak, dari sholat ke sholat itu yang dihapus dosa kecil selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi minggu yang lalu Jumat ketemu Jumat minggu ini, besok lusa, itu seminggu, sepekan ini, itu dosa kecil Anda dihapus oleh Allah, asal dengan syarat Anda selama seminggu ini tidak melakukan dosa besar. Berarti yang kecil hilang dengan sendirinya, asalkan tidak melakukan dosa besar. Berarti kalau gitu dosa itu ada dua, ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masih dosa, pembagian dosa. Belum C ini, belum C, masih B. Yang dosa besar, yang dosa besar dibagi dua. Nah, yang dosa besar dibagi dua. Ayo, tahu apa itu dibagi dua? Oh, gini loh. Kalau ditulis di apa itu diagram atau dibuat seperti begini boleh. Dosa dibagi dua. Ini ya, sudah ya. Ini ya, begini. Nah, dosa besar, dosa kecil. Yang besar dibagi dua lagi. Apa itu yang besar dibagi dua? Ada dosa besar yang tidak terampuni. Gak bisa diampuni sudah. Sekarang gak ada ampunan nih wis. Dosa besar yang tidak terampuni, gak bisa diampuni sudah. Dan yang kedua, dosa besar yang masih bisa diampuni. Saya ulang, dosa besar ada dua. Ada dosa besar yang tidak terampuni, tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang nomor dua, dosa besar yang diampuni oleh Allah. Ayo sekarang kita jawab, dosa besar yang tidak diampuni Allah apa itu? Betul, syirik toh Ustaz? Iya, syirik toh. Ini syirik. Kecuali kalau sebelum meninggal dia tobat, kecuali. Selama dia tidak tobat, wis alamat, tidak ada. Syirik. Mana dalilnya? Kalau syirik, dosa yang tidak ada ampunannya. Dalil kita kasih. An-Nisa ayat 48. Ayo dibuka. Quran surat nomor 4, An-Nisa. Siapkan Mas. Ayat 48. An-Nisa 48. Allah Ta'ala berfirman. Ayo kita dengarkan An-Nisa ayat berapa? 48. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. silakan. Ayo. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah, yaitu syirik. Terus lanjut. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. No. Selain syirik diampuni. Syirik tok tidak ada ampunan. Ustadz, syirik yang model gimana ini Ustadz? Yang tidak ada ampunannya. Syirik besar. Syirik besar. Pengen tahu contohnya syirik besar? Oh banyak di masyarakat kita.
Banyak contohnya, satu aja saya kasih contoh. Syirik besar yang banyak kaum muslimin melakukannya. Bahkan itu bukan hanya syirik besar. Tauhidnya, syahadatnya batal, keluar dari Islam, batal. Lu contohnya apa itu? Contohnya adalah menjadikan kuburan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai media perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Jadi dia minta kepada orang-orang soleh yang telah wafat, wali-wali dan seterusnya. Jadi dia tidak langsung minta kepada Allah. Itu syahadatnya batal, syirkul akbar, keluar dari Islam. Kafir tanpa sadar. Harus baca syahadat lagi. Oh, banyak yang kayak begini. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, hati-hati. Ya, wahai wali fulan misalnya, wahai wali fulan, di antara kami yang ikut ini banyak yang belum dapat pekerjaan. Tolong sampaikan kepada Allah supaya lancar pekerjaannya. Wahai wali fulan, di antara kami yang ikut ini banyak yang belum punya jodoh. Tolong sampaikan kepada Allah supaya lancar jodohnya. Syirik keluar Islam. Wih, hati-hati loh. Tapi kalau syirik kecil, ria, ya, itu masih ada ampunannya, masih ada, masih kecil soalnya, kecil. Ya, kalau dia bertobat sebelum ajalnya, makanya hati-hati ini ya. Sebab apa? Sebab seluruh amalannya juga akan dihapus oleh Allah. Orang yang melakukan syirik besar ini. Baik, sekarang yang nomor tadi. Dosa besar yang berikutnya yang nomor 2 apa? Dosa besar yang masih ada diampuni. Dosa besar yang masih ada diampuni. Apa itu dosanya? Selain syirik. Pokoknya selain syirik. Selain syirik masih diampuni. Yang penting selain syirik. Dalilnya di mana? Ayo Mas, Sahih Muslim Mas dibuka nomor 74. Sahih Muslim nomor 74. Selain syirik. Ayo. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya silakan. Jibril alaihi salam datang kepadaku. Perhatikan ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Terus? Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembiranya, Mas? Siapa saja dari umatku yang mati. Ulang lagi. Siapa saja dari umatku yang mati. Yang? Sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak melakukan syirik ketika meninggalnya. Lanjut. Dia masuk surga. Apa kata Nabi ke malaikat Jibril? Tanyaku, silakan. Sekalipun dia berzina dan mencuri. Meskipun umatku pernah zina, umatku pernah mencuri, apakah tetap masuk surga? Jawabnya, iya. Ya. Sekalipun dia berzina dan mencuri. Meskipun dia pernah zina, pernah mencuri. Saya tanya, zina itu besar apa kecil? Besar. Mencuri itu dosa besar apa kecil? Itu yang bisa terampuni. Yang gak bisa diampuni cuma syirik dong. Syirik. Makanya hati-hati. Dan yang namanya syirik, ya awalnya itu kecil bisa jadi besar. Bisa. Ya, kalau rutin dilakukan terus-menerus. Contohnya, suka percaya sama yang khurafat-khurafat. Ya, kupu-kupu masuk, katanya sebentar lagi ada. Itu syirik, tapi kecil. Kecil itu. Tapi kalau terus-terusan, ya bisa besar. Ya, nabrak kucing katanya pertanda ini bisa sial. Makanya kendaraannya harus dicuci dengan air kembang. Ya, seperti itu. Dengar suara burung di malam hari katanya berarti ada tetangga yang akan meninggal. Ya, mata kiri cedutan terus katanya kangen, cedutan kanan kangen itu, ya. Katanya dirasani
orang. Lihat pedagang di pasar, mulai pagi tidak ada yang beli, pembeli pertama uangnya diapakan? Laris, laris, laris. Mau buka toko harus nyiram air sisa cucian, beras, air leri. Yang kayak gini ini. Ya, seperti itu. Hari-hari diistimewakan, hari-hari yang keluar ketika sang jabang bayi keluar, itu kalau menurut kedokteran kan plasenta, kotoran yang keluar bersamaan ketika sang jabang bayi keluar. Itu menurut sebagian orang, hari-hari itu saudara kembarnya bayi. Makanya diperlakukan ditaruh di kendi, dikasih pensil, dikasih garam, mau dikerengseng. Ya, jadi tidak benar ini hari-hari itu kotoran. Terus gimana? Cukup ditempan pendem aja, ditanam. Dan ditanam toh, tidak usah pakai dikasih lampu 17 Agustusan. Ditutup keranjang, dikasih lampu. Ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Banyak itu khurafat-khurafat. Wanita hamil, suaminya kalau keluar kamar mandi tidak boleh mengalungkan handuk, sebab nanti kalau bayinya lahir kebulat tali pusar. Wanita hamil nyimpan peniti, nyimpan gunting supaya tidak diganggu. Termasuk bayi kecil, anak kecil, bayi ceguan. Ya betul ya, ceguan ya bahasanya ya. Itu apa yang dilakukan oleh ibunya, ngambil benang, ditaruh di sini. Betul? Pernah tahu? Nggak tahu, ceguan terus ya apa? Lah kalau orang dewasa diombeni kan gitu ya. Kalau minum kan gitu ya. Lah ini bayi ya apa? Ada yang melakukan ngambil benang apa? Dikasih ludah terus dikasih gini. Loh, khurafat. Tuh ya. Itu supaya tidak diganggu setan, bantalnya bayi dikasih apa? Bawang putih, sapu lidi, penebah itu dan seterusnya, macam-macam. Ya, wanita hamil tidak boleh lihat orang jelek, tidak boleh. Kalau pas lihat orang jelek harus megang perutnya sambil mengucapkan amit amit. Itu kalau dengar orangnya marah atau tidak? Marah. Kan tidak ada, itu khurafat semuanya. Khurafat, ya. Masih banyak yang lainnya, ya. Keluar rumah ternyata ada ular, ya. Itu pertanda buruk, nah, seperti itu. Macam-macam. Masih percaya yang mistik-mistik, contohnya ruh pamitan, ruh gentayangan, arwah penasaran. 40 hari orang setelah wafat, maka dia akan pulang pamitan. Maka yang kesusahan menyiapkan makanan kesukaannya mayit semasa hidupnya. Kalau kesukaannya kopi, dibuatkan kopi, dibuatkan apa, nanti ditunggu malam. Kalau dengar suara gelodak, assalamualaikum. Mudah-mudahan kon enak ndak di alam kubur, tak dongakno ibu kon di alam kubur, dilapangno kuburmu, padahal gelodak itu kucing sama. Nggak ada. Orang mati alamnya beda, nggak mungkin balik, nggak ada. Reinkarnasi, mati suri, ini pendusta semuanya. Kalau tidak ada istilah mati suri, ya belum mati memang. Ya, jantung berhenti sejenak itu aja. Seperti itu. Ya memang belum mati itu. Ya. Jadi tidak ada orang mati terus bangkit lagi, nggak ada. Nggak ada. Itu namanya belum mati. Dan tidak ada istilah mati suri, reinkarnasi, sampai arwah gentayangan, sampai ada siaran pemburuan hantu diburu. Bayangkan.
La haula wala quwata. Dan itu cuman ada di negeri kita ya. Yang aneh-aneh gini, ya, seperti itu. Baik, jadi tidak ada itu suster ngesot ya. Gak ada. Lah wong ngesot kok ditakuti, dilangkai tok iki lho iso. Heran saya, takut sama pocongan. Pocongan itu loh, sudah larinya itu nggak bisa banter. Ngapain? Kan tidak ada istilah kayak gini, tidak ada. Kita ini lebih mulia daripada mereka. Ngapain takut? Ya, seperti itu. Makanya dalam hal ini imannya, tauhidnya harus benar. Kalau masih kecampuran yang kayak gini-gini ini, kelenik-kelenik ya. Apalagi ditambahi lebih parah lagi tiap malam Jumat, terus nyuci keris pakai kembang 7 rupa. Wah, ini sudah mulai. Terus apa ini, apalagi ditambah perdukunan, pesugihan. Wah, udah alamat. Awalnya syirik kecil jadi besar. Dosanya tidak diampuni dan selesai, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kayak gini banyak. Islam kejawen, Islam kelenik banyak. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan berarti saya ngomong begini karena saya bukan orang Indonesia, bukan pribumi asli, bukan ya. Bukan berarti karena saya keturunan India, ibu saya Arab ya, terus saya ngomong yang seperti, bukan. Kalau ibu-ibu, bapak ibu mau tahu, keluarga saya banyak orang Jawa. Bahkan ayahnya ayah saya, kakek saya itu nikah dengan orang Jawa. Seperti itu. Adik-adiknya ayah saya pun paman saya nikah dengan orang pribumi. Jadi bukan berarti saya kalau ngomong begini anti sama tradisi-tradisi, enggak, bukan. Saya mau tanya sama bapak ibu, intinya yang ingin mau saya katakan, Islam itu datang menfilter budaya atau budaya yang menfilter Islam. Islam itu menfilter budaya, yang harus ngikut itu budaya harus ikut Islam atau Islam harus ikut budaya. Budaya yang harus ikut Islam. Islam ini dibawa oleh Rasulullah. Seperti itu. Silakan Anda mau pernikahan adat Jawa, nggak ada yang larang selama tidak melanggar syariat. Kalau pernikahan adat Jawa, wanitanya itu pakai kemben dan pundaknya kelihatan, maka aurat. Islam melarang. Nanti katanya kalau ceramah gini katanya intoleran, radikal, wong Arab gak ngerti adat Jawa. Lu bukan. Nikah ini Islam atau tidak? Nikah itu ibadah atau tidak? Kalau ibadah harus ngikuti siapa? Rasul. Lah Rasul melarang tidak buka aurat, jelas. Nah itu masalahnya. Itu jadi budaya yang harus ikut Islam. Tapi kalau saya ngomong begini, itu dipikir Wahabi lah, ya, intoleran lah, ya, garis keras. Tidak. Ayo kita kembalikan ke sumbernya. Seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Termasuk kemarin ada saudara kita mau menikah, mertuanya ngasih syarat nanti harus ngincak telur dan seterusnya, sama sirat apa itu? Sirat beras ya. Nah, si calon ini karena sudah ngaji dia, sama yang perempuan juga sudah ngaji, cuman orang tuanya pihak perempuan ini belum ngaji. Itu ditanya, Pak, maknai apa ngincak telur? Itu lo didadar, diceplok, enak. Apa manfaatnya? Wes pokoknya ini tradisi. Enggak. Saya tidak mau kalau tidak ada alasannya apa tidak bisa diganti yang lain. Ayo telurnya itu diceplok, apa ini dipecah nol, dibuat banyak, dipakai makannya orang-orang. Daripada diinjak mubazir, apa tidak bisa dibuat itu sampai akhirnya gagal nikah. Sampai akhirnya si yang laki-laki ini mengatakan, ya Pak Ustadz, ini calon saya itu WA saya itu.
Gak bisa tak kira-kira pakai walinya bukan wali bapak, karena pamannya itu setuju, masuk akal. Ya, jadi dakwah kita ini masuk akal. Sing justru bapakmu itu sing gak masuk akal. Aku iso nikah no ngerabek no kon, apa boleh? Gak boleh, lawang bapak masih hidup. Itu kalau nekat dinikahkan pamannya dan bapaknya ndak ridho, ya zina seumur hidup. Itu ndak boleh lah, itu masalahnya. Jadi ya ndak, nunggu sampai mudah-mudahan didok. Saya bilang ya sabar mas, sabar. Calon antum bisa ndak sabar dia, insya Allah Ustadz. Terus dikasih, didoakan supaya dapat hidayah, terus berikan pengertian. Mudah-mudahan. Yang penting panjenengan sabar ya Ustadz. Baik. Jadi ya kayak begitu itu ya. Sampai waktu itu juga terjadi, saya disuruh khutbah nikah, undangannya jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ternyata ada perubahan dari keluarga, di undangan bukan jam 9, tetapi jam 10, undangannya jam 10. Saya di Japri, Ustadz, undangannya berubah jam 10. Iya, saya datang persis jam 10. Ternyata pihak KUA tidak dikonfirmasi. Pihak KUA itu justru dia itu dikasih tahu, jadi undangannya itu berubah 3 kali. Dikasih tahu itu setelah zuhur, undangan pertama. Jadi undangan itu berubah, awalnya ba'da zuhur berubah jadi jam 9, jam 9 berubah jadi jam 10. Saya di Japri jam 10, KUA belum di Japri, datangnya ba'da zuhur. Jadi saya ngenteni, saya bilang, ini gimana ini anunya? Akhirnya ketika mau zuhur, itu KUA datang. Orang tuanya tidak mau. Loh kenapa kok tidak mau? Karena jam keberuntungan di atas jam 10 sudah lewat. Lah terus saya bilang, lah terus piye ini nikah ini? Terus gimana ini? Baru ada lagi besok jamnya jam berapa? Jam keberuntungan. Minta tolong Pak Ustadz untuk enggak mau saya. Kalau saya ngikuti panjenengan, aku nuruti sampean. Berarti saya ikut tolong menolong dalam hal dosa. Lah kok pakai hitung-hitungan gini, hitung-hitungan jam. Ono jam berkah, ono jam sial. Nggak mau saya, silakan cari ustadz yang lainnya. Tak suruh gitu, harus tegas. Itu, jadi katanya, lo jadi ini jadi batal. Ini kemanten mesti rias. Sudah, bayangkan, gara-gara beda jam lewat, tidak jadi. Ya apa? Sudah. Yang kayak gini nih khurafat itu turun temurun. Sudah harus semua jam baik, semua tanggal baik, semua bulan baik, tidak ada bulan sial, semua tahun baik. Makanya hati-hati nanti tahun baru 2025, sionya sio apa? Gak usah diselidiki, gak usah. Itu khurafat itu. Jelas sampai di sini? Ya. Sekarang kita lanjut dosa kecil, dikit lagi. Kita tutup sampai dosa kecil ini. Sekarang dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil ini, dosa kecil, dalilnya di mana dosa kecil? Ayo dibuka Quran surat nomor 11 Hud. Surat 11 Hud ayat 114. Kan dosa dibagi 2 tadi ya. Dosa besar sama dosa kecil. Yang besar tuntas, sekarang tinggal yang kecil. Dalilnya surat nomor 11 ayatnya 114. Ayatnya 114. Ayo dibaca mas. Allah berfirman, saya bacakan penggalannya yang di tengah-tengah sampai ke akhir. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Silakan baca dari awal. Surat 11 ayat 114. Dan dilaksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Lanjut. Dan pada bagian permulaan malam. Lanjut. Perbuatan-perbuatan baik itu. Stop. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan, ulang lagi. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan.
Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Itu katanya para alim ulama, perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan, itu kalau kesalahan kecil. Jadi ibu-ibu sekarang taklim ini perbuatan baik atau tidak? Itu melontarkan dosa Anda, tapi dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil. Termasuk juga diantaranya adalah yaitu kita sholat, ya zakat, itu dapat menghapus. Termasuk Bapak Ibu zikir pagi, zikir petang, itu semua perbuatan baik itu dapat menghapus dosa kecil. Nah kalau dosa besar, dosa besar ada aturannya. Kalau pengen tobat, jadi tidak cukup istighfar dosa besar. Ada sholat sunnah tobat, ada terus kemudian macam-macam. Ya, kalau dosa besar. Kalau dosa kecil, pelanggaran yang kecil-kecil, itu panjenengan ketemu orang mesem, Bu, nyapa, assalamualaikum, itu kan perbuatan baik. Maka dosa Anda sing cili-cili terhapus, otomatis hilang. Anda pulang ke rumah, suami pulang kerja, Anda siapkan teh atau kopi menyenangkan suami sehingga suami ridho kepada Anda, itu otomatis menghapus dosa Anda, tapi yang kecil. Contohnya Ustaz, dosa kecil apa Ustaz? Contohnya dosa kecil apa? Contoh dosa kecil banyak, diantaranya adalah contoh dosa kecil. Ya, misalnya menghadap kiblat saat buang hajat, itu dosa kecil. Menghadap kiblat saat buang hajat, BAK, BAB, menghadap kiblat, itu dosa kecil. Buang air kecil, pipis, sama buang air besar, BAB, ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, ngadep sana atau ngadep sana, ya, itu dosa kecil. Kalau tempatnya terbuka. Tapi kalau tempatnya tertutup, nggak dosa, nggak apa-apa. Tahu tempatnya tertutup? Kamar mandi. Tertutup tidak itu? Ada temboknya tidak? Nggak dosa. Jadi kalau panjenengan sudah punya kloset, wis terlanjur, wis kadung. Apa kadung itu? Terlanjur ngedep kiblat, nggak apa-apa. Itu nggak usah Anda terus miring gitu, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya sudah terlanjur, yang penting apa ini? Tertutup, sudah tertutup. Sudah tertutup, nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu kalau tempat terbuka. Contohnya tempat terbuka, sering lihat enggak orang kencing di pinggir tol? Ya, tiba-tiba mobil merepet gitu aja di bahu jalan, lalu dia pipis. Lah itu harus tahu arah kiblat itu, karena tidak ada penutupnya, pembatasnya. Maka kalau itu dia pipis ngadep kiblat, dosa kecil. Maka dia harus, kalau kiblatnya ke sana sama ke sana, berarti yang boleh ngadep kemana? Sana atau sana. Itu. Berarti kalau gitu gimana cara pengen tahunya? HP, kompas. Dia kiblat ini. Kok bisa salah kebelet ya? Salah kebelet ya. Makanya harus tahu arah kiblat. Ya. Terus apalagi diantaranya dosa kecil, memotong habis jenggot. Laki-laki jenggot dicukur, tak boleh. Kalau memang tumbuh, meskipun sedikit biarkan Pak, biarkan. Ustadz, suami saya itu Ustadz berjenggot, cuman satu tok Ustadz, satu dan panjang. Ya, itu kalau naik sepeda motor Ustadz, jenggotnya itu ke belakang gini. Ya. Saya itu Ustadz kalau lihat mentolong jabut ya Ustadz, ya, gemes saya. Lah mek situ tok Ustadz, nggak apa-apa, jangan dicukur, tak boleh. Karena mencukur itu termasuk dosa kecil. Biarkan meskipun siji. Ada ndak wanita berjenggot? Wanita berkumis? Ada. Ya. Ada rambut di tubuh kita yang harus dihilangkan. Nggak boleh dibiarkan. Harus dihilangkan. Dosa kalau dibiarkan. Apa itu? Satu, kumis. Harus dihilangkan. Lah dihilangkan ini modelnya ada banyak. Boleh dikerok,
dicukur, boleh ditipiskan jadi dia tetap berkumis tapi tipis, atau boleh kumisnya tebel tetapi yang tumbuh itu yang melebihi bibir atas itu yang dipotong. Rambutnya bukan bibirnya yang dipotong, bukan rambutnya, ya itu yang dipotong. Jadi dia tetap berkumis, tetap nggak apa-apa. Termasuk diantaranya, maaf, bulu ketiak itu bukan dicukur tapi dicabut. Dicabut, karena kenapa kok bunyinya dicabut? Nabi menyuruh kita menghilangkan pertumbuhan, jangan sampai tumbuh ini. Ya bulu ketek, bulu ketiak, jangan. Ya, tapi kalau kita sakit mencabutnya, maka boleh dikerok. Tapi biasanya kalau dikerok tumbuhnya tambah cepat, tambah banyak. Makanya Nabi bilang bahasanya mencabut, bukan mengerok, mencukur. Kalau kuat, nah kan gitu. Baik, bulu ketiak. Terus maaf, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah itu 40 hari sekali harus dibersihkan. 40 hari sekali, ya. Baik, itu yang harus dipotong. Ada yang nomor 2, dibiarkan, nggak boleh dipotong. Biarkan, jangan dipotong. Bulu apa itu Ustaz? Alis. Biarkan, ini ndak wanita, alisnya dikerok, diganti pakai pensil, seret sampai sini, kayak syaitan. Ya, itu nggak boleh. Ya, termasuk ini rambut bagian depan wanita yang mau menikah itu nggak boleh. Ya, termasuk jenggot nggak boleh. Dibiarkan, jangan dipotong. Ustadz, kalau misalnya dirapikan, boleh. Jenggot itu sepanjang 1 genggaman. Jadi misalnya, ini 1 genggaman, lah ini yang dipotong. Dirapikan, itu 1 genggaman. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Tapi kalau dibiarkan dia sampai, nggak apa-apa, itu yang lebih baik. Boleh. Terus apa lagi yang nggak boleh dipotong? Di antaranya ini bulu mata. Ini biarkan. Lah ini tidak. Ya. Malah diganti pakai apa, Mas? Apa? Sudahlah, itulah namanya, ya. Saking tebelnya sampai mau merem itu susah. Mau melek itu susah, saking abote. Geragap-geragap, ya. Ada rambut di tubuh kita. Nah, ini yang unik. Boleh dipotong, boleh dibiarkan. Bebas. Boleh dipotong, boleh dibiarkan. Contohnya, yaitu kumis sebagian wanita berkumis, boleh dipotong, boleh dibiarkan. Contoh lagi, sebagian wanita tangannya berbulu atau bagian pundaknya ini berbulu, ya boleh dibiarkan, boleh dipotong. Lu Ustadz kok tahu? Ustadz tanya, ya. Terus kemudian sebagian laki-laki dadanya berbulu, dadanya itu boleh dipotong, boleh dibiarin. Sebagian wanita betisnya, laki-laki betisnya ada bulunya, boleh dikerok, dipotong, boleh dibiarkan, sah. Ustadz, kalau bulu hidung termasuk boleh dibiarkan, boleh, kecuali kalau mengganggu estetika. Sampai dilewer dulu. Potong, cek nemen nih itu loh, heran saya. Termasuk bulu telinga, ada ndak orang itu telinganya itu sampai bulunya sampai, ada ndak? Nah itu mengurangi pemandangan, apa ini, estetika kurang, ya, maka dirapikan saja, dipotong, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, termasuk materi kita sampai di pembagian apa tadi? Dosa. Kita tutup, insya Allah kita lanjutkan tahun depan, insya Allah. Mohon maaf, iya tahun depan kan 2025. Saya mau tanya, tolong dilihatkan kalender Rebu kedua bulan depan tahun depan itu tanggal berapa? Rebu kedua. Ini kan kajiannya Rebu kedua kan? Minta tolong dilihatkan tanggal berapa? Rebu kedua 8 toh? Iya kan? Ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Masih bisa. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.